Bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini kita akan melanjutkan masih terkait dengan bentuk akar. Kalau sebelumnya nih kita udah belajar bagaimana cara mengoperasikan bentuk-bentuk akar gitu ya, bentuk operasi aljabar seperti apa. Di video kali ini kita akan merasionalkan bentuk akar. Apa itu merasionalkan bentuk akar? Gitu ya. Ini berkaitan dengan bentuk-bentuk pecahan gitu ya. Jadi kalau kita menemukan suatu bentuk pecahan di mana penyebut dari pecahan tersebut memuat akar, bentuk akar gitu ya, maka kita harus merasionalkan bentuk tersebut. Bagaimana caranya? Yaitu dengan mengubah pecahannya gitu ya. Mengubah pecahannya gitu ya dari penyebut yang bilangannya irasional menjadi penyebut yang bilangannya rasional gitu ya. Jadi kalau misalkan ada bentuk pecahan, bawahnya memuat bentuk akar, maka kita harus mengubah bentuk akar itu menjadi tidak bentuk akar lagi gitu ya. Dibagi menjadi 3 kelompok gitu ya. Yang pertama penyebut berbentuk akar B aja gitu ya. Jadi kalau misalkan penyebutnya berbentuk akar B, kemudian yang kedua kalau penyebutnya berbentuk A ditambah akar B atau A dikurang akar B. Dan yang ketiga adalah kalau penyebutnya berbentuk akar B ditambah akar D atau akar B dikurang akar D gitu ya. Kita akan bahas satu-satu gitu ya untuk masing-masing jenis. Yang pertama yaitu penyebutnya berbentuk akar B gitu ya. Jadi kalau misalkan kita punya bentuk A per akar B gitu ya. Kalau kita lihat di sini ini penyebutnya gitu ya, yang memuat bentuk akar gitu ya. Maka bilangannya belum rasional nih, masih irasional gitu ya. Hal yang harus kita lakukan adalah mengubah penyebut ini yang di bawah gitu ya, bilangan yang di bawah yang membuat bentuk akar ini menjadi tidak akar lagi. Kalau akarnya di atas gitu ya, di pembilang itu boleh gitu ya. Tapi kalau di penyebut itu harus kita rasionalkan gitu ya. Caranya adalah kalau bentuknya adalah A per akar B, maka bentuk ini gitu ya harus kita kalikan gitu ya dengan apa? Dengan akar yang sesuai dengan yang di penyebut gitu ya. Jadi kalau bawahnya akar B harus kita kalikan lagi dengan apa? Dengan akar B per akar B. Akar B per akar B itu kan nilainya 1 ya. Jadi kan sebetulnya tidak merubah bentuk atau nilai dari A per akar B. Cuman kita modifikasi aja gitu ya. Tujuannya untuk apa? Tujuan utamanya adalah agar yang bawah ini gitu ya. Kalau kita lihat akar B dikali akar B itu kan menjadi akar B kuadrat gitu ya. Atau kita satu-satu ya, yang A dikali dengan akar B menjadi A akar B per akar B dikali akar B itu adalah akar B kuadrat. Atau akar B kuadrat itu kan sama artinya gitu ya, berdasarkan sifat bentuk akar adalah B gitu ya. Kalau kita lihat di sini sekarang bentuknya itu udah bukan lagi akar di bawah, penyebutnya bukan lagi akar nih. Jadi udah rasional bentuk ini gitu ya. Atau penulisannya bisa kita tulis menjadi A per B akar B gitu ya. Ini adalah bentuk irasional gitu ya, yang sudah kita ubah menjadi bentuk rasional penyebutnya gitu ya. Kemudian gitu ya, kita lihat contoh di sini gitu ya. Kalau kita punya 2 per akar 3 gitu ya. Jadi kalau kita lihat kan bawahnya itu akar 3 gitu ya. Maka bentuk ini harus kita kali dengan akar 3 lagi per akar 3. Di mana 2 dikali dengan akar 3 adalah 2 akar 3 per akar 3 dikali dengan akar 3. Tadi kan akar 3 kuadrat ya. Atau boleh kita langsung tulis menjadi 3 gitu. Jadi akar 3 dikali akar 3 kan adalah 3. Atau penulisannya bisa menjadi 2 per 3 akar 3 gitu ya. Itu adalah cara merasionalkan bentuk akar yang pertama